Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolsek Andolo, yang saya hormati Bang Asari dari Adia Project dan peserta gerakan 1000 entrepreneur muda Konsel. Dan selamat pagi semuanya. Oke, semangat sih ya. Oke, kita coba lagi. Semangat pagi. Biasanya kalau kita bilang semangat pagi, kita pagi. Coba kita ulang lagi ya. Semangat pagi. Oke, itu sudah sebagai bahwa teman-teman ini sebagai pengusaha. Oh, belum ngopi jadi belum semangat. Sebentar ya, kopinya masih sedang dibuat. Oke, hari ini susunan acara pada pagi ini, yang pertama pembukaan seperti biasa, yang kedua sambutan pertama dari pelaksana kegiatan oleh Pak Sasliansa. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua bisa kumpul di tempat ini, di tempat kami yang sangat sederhana, tempat kumpul teman-teman komunitas di Andolo. Kita punya dua tempat, satu di sini dan satu di Taman Kota. Satunya lagi di kantor beliau. Oh tidak. Ya, jadi yang kami hormati Bapak Kapolsek Andolo, Abang Ashari Amrullah, Direktur Idea Project Sultra, Bang Taslim dari owner, Bang Tamsil, Bang Tamsil dari Pesisir Tenggara, beliau owner kopi Pesisir Tenggara, spesialisnya di roaster ya, Bang ya. Nanti beliau akan banyak membantu kita untuk belajar di kopi. Teman-teman sekalian, kegiatan ini adalah salah satu event yang dilaksanakan oleh teman-teman di sini, komunitas teman-teman di Andolo, bekerja sama dengan banyak pihak. Ada dari Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia, kemudian ada PNM, nanti akan bicara khusus tentang permodalan, akses permodalan. Kemudian ada Idea Project. Idea Project sendiri salah satu lembaga yang banyak mendukung teman-teman teman-teman muda, para pelaku usaha untuk di training, peningkatan kapasitas atau yang lainnya, dan digerakkan oleh Bang Asari. Ada juga dari Pesisir Tenggara, beliau bersedia datang jauh-jauh membantu kita untuk belajar sama-sama gitu kan, sebagai fasilitator kita di kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita serap. Saya juga mau belajar. Kalau ke warkopnya hanya bicara sebentar, tidak sempat belajar. Kalau di sini saya juga akan belajar nantinya. Kemudian ada teman ngopi, ada YouTube, salah satu YouTube kawan kita yang sana yang baju hitam. Dan yang paling spesial hari ini, insya Allah kegiatan kita secara live ditayangkan di Pena Sultra TV. Apa Om? Teman-teman kita minta untuk share. Kita minta untuk buka Pena Sultra TV dan bantu kami share kegiatan biar banyak yang lihat, biar banyak yang bisa belajar juga di luar sana walaupun tidak hadir di tempat ini. Kayak gitu. Dalam 2 hari ini kita akan fokus belajar tentang, pertama kita akan belajar tentang kopi. Kedua kita akan juga belajar minuman dan snack yang lainnya. Jadi kita memporsikan kegiatan, 70% itu kita praktek, 30% hanya paling ngobrol-ngobrolnya gitu. Karena output yang kita harapkan dari event ini, teman-teman nantinya benar-benar bisa untuk memulai usaha. Pulang dari sini kita tidak membawa modal cerita, kita benar-benar membawa modal skill. Karena perlu disampaikan di luar sana teman-teman ya, sekedar info saja,
training kopi begini itu bisa sampai di angka 3 sampai 5 juta. Belum lagi kalau misalnya teman-teman training di Makassar atau teman-teman training di Jawa, itu bisa sampai ya mati-mati 10 jutaan lah hitungannya. Kita bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan ini di Andolo. Teman-teman hanya perlu mengeluarkan biaya bensin datang ke sini. Kita gratiskan semuanya, tapi kualitasnya kami berani jamin bahwa ini tidak main-main gitu. Kami serius untuk berbagi ilmunya dengan teman-teman. Jadi bukan karena biayanya kita kasih seminimal mungkin, kualitasnya diturunkan. Tidak seperti itu semangat yang kami bangun. Kami mau teman-teman di sini belajar dengan maksimal, walaupun dengan biaya yang minim, kita berikan kualitas terbaik yang kita bisa, gitu, teman-teman ya. Kegiatan ini adalah kegiatan mandiri. Mohon maaf, tidak ada fasilitas spesial untuk teman-teman, tidak ada transport atau apapun. Jadi yang datang ke sini benar-benar orang-orang yang mau serius untuk buka usaha. Karena kita tidak memberikan souvenir, tidak memberikan hadiah, tidak memberikan apapun. Yang kami share adalah pengetahuannya, ilmunya tentang bagaimana memulai bisnis kopi. Jadi mari belajar sama-sama, mari manfaatkan 2 hari ini. Tapi yang kami jamin pasca ini kita tidak akan melepas teman-teman. Pasca ini kita akan melakukan kegiatan pendampingan sampai usaha teman-teman benar-benar bisa jalan. Kita tidak akan membiarkan teman-teman setelah kegiatan ini jalan sendiri. Apapun yang teman-teman butuhkan, silakan komunikasikan dengan kami untuk didampingi. Mulai dari bahan baku, proses pembuatan sampai marketing. Kalau butuh support dari teman di sini, silakan menghubungi. Kayak gitu. Informasi juga bahwa di Jilid 1 kemarin, di kegiatan kita yang pertama, kita membentuk satu komunitas namanya Komunitas Sedekah Teman. Sedekah Teman adalah satu inisiatif sama-sama dari para peserta pelatihan untuk saling bantu. Ketika ada teman yang membutuhkan usaha, kita akan saling berdonasi. Itu yang sudah kita lakukan kemarin, tapi karena kondisinya sedikit macet, mungkin karena banyak hal yang terjadi, kita berharap bahwa teman-teman alumni dari Coffeepreneur 2 ini itu bisa mengaktifkan kembali. Kita bayangkan teman-teman, kalau misalnya ini bisa berjalan, mungkin kita akan bisa mandiri untuk mengakses permodalan dari kita-kita, gitu. Kalau teman-teman Jogja itu memulainya dengan konsep sedekah rombongan, mereka sekarang sudah mengumpulkan puluhan miliar per bulan untuk ini. Kita bisa juga mulai mungkin inisiatif itu dari sini. Ketika kita misalnya punya 500 teman saja, kita ngumpul 50.000 atau 100.000 per bulan per orang, itu bisa memodali 1-2 usaha itu, atau bahkan lebih. Hanya konsep ini belum satu frekuensi ternyata kita semua. Kalau kita bisa satu frekuensi bahwa ini penting, kita dorong sama-sama untuk jalan, mungkin akan sangat banyak teman-teman kita yang terbantu, khususnya yang terhambat akses permodalannya. Karena kalau kita mengharap biasanya perbankan, koperasi atau yang lain, kita terkendala dengan administrasi atau terkendala dengan yang lainnya. Kalau gerakan kemandirian itu kita bangun dari kita-kita sini, kita ajak teman-teman kita untuk ikut gabung, mungkin kita bisa menyelesaikan, mungkin saja kita bisa menyelesaikan persoalan yang paling klasik di antara para pelaku usaha, yaitu permodalan. Itu saja mungkin ya pengantar dari kami, teman-teman. Nanti akan banyak berdiskusi dengan yang lainnya, akan lebih banyak prakteknya juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sasli. Jadi teman-teman, benar apa yang dikatakan Pak Sasli, kita datang di sini, kita datang belajar bersama bagaimana usaha kita berjalan dengan baik. Nah, kegiatan hari ini saya tegaskan berjalan selama 2 hari. Jadi kita lebih banyak praktek dibanding teori, seperti itu. Nah, selanjutnya sambutan dari Pak Kapolsek sekaligus membuka kegiatan pagi ini. Pada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Asli untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang saya hormati Pak Asari, ya. Saya ini mendadak datang, jadi belum ada kesiapan siapa-siapa yang datang. Ya, tapi setidaknya saya punya keinginan untuk saling berbagi lah sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin juga Mas Asli mengingat saya adalah pelanggan pertama kayaknya di sini ya. Ya, saya ingat karena saya masih di Palangka kemarin. Ini masih ya berbentuknya masih separuh ya. Ya itulah. Saya juga kaget ketika melihat adanya sosok Mas Asli ini. Dia punya tekad yang kuat ya. Melihat situasi konsel yang sangat ya rame ya kayaknya ya. Rame atau sepi nih ya, dengan pemikiran bahwa ingin membuat suatu warung kopi yang menggunakan cita rasa ya, di mana masyarakat kita di sini mungkin masih terkadang ya yang penting 5.000 aja itu udah maksimal kayaknya kopi ya, atau 2.000. Disitulah tantangannya mungkin saya rasa. Makanya saya kadang waktu pertama-tama di sini sering diskusi sama Mas Asli ya. Kita sampai jam 1 malam kadang. Ya, mungkin kalau dibilang saya entrepreneur bukan juga. Belum ada usaha saya, Pak. Polisi nanti dilarang untuk punya bisnis lagi. Ya, cuman untuk teman-teman yang memiliki jiwa untuk sebagai entrepreneur, silakan. Ya. Kita sekarang menuju ke SDM unggul. Apalagi semalam saya juga udah diskusi juga sama pemuda-pemuda di Buke. Ya, barusan semalam, bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya. Teman-teman mungkin di luar sana mungkin ada yang mungkin keahlian sarjananya ini, sarjana itu, cuman di sini juga tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk bisa berkreasi, berinovasi. Tidak harus keluar dari jalur. Bahkan mungkin saya pun ya nggak apa-apa lah kalau saya buka warung kopi juga ya. Gak apa-apa, kan nggak akan dicek sama LHKPN juga itu kayaknya, karena cuma warung kopi. Ya. Karena ini bisa membuka lapangan pekerjaan, itu intinya. Ya, kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang sangat positif, Mas ya. Teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya, dan ada yang mungkin bisa menjadi usaha-usaha bisnis yang besar ke depannya. Ya. Karena yang saya ketahui bahwa kita dalam berbisnis itu yang utama bukan modal, tapi kemauan dulu. Ya. Tekad kuat untuk ingin berusaha. Modal itu nomor kesekian. Ya. Mungkin itu saja, bukan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka acara. Berarti tik-tik ya. Kalau itu dengan ucapan bismillah, saya buka acara ini. Ya, terima kasih Pak Kapolsek. Selanjutnya pembacaan doa. Semoga kegiatan selama 2 hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kepada saudara Bang Asep Setiabudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, untuk kelancaran kegiatan kita marilah kita berdoa. Berdoa saya pimpin dengan secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Allahumma innaka salamatan fi dinna wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizkina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina wa najatan minan nar wal hamdulillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum innaka qaribun mujibud du'a. Allahumma barikna, ya Allah, berkahilah kegiatan gerakan 1000 entrepreneur muda Konsel. Ya Allah yang maha mengetahui baik itu yang batin maupun yang zahir. Lindungilah kegiatan ini hingga akhir acara ini. Jauhkanlah gangguan-gangguan yang sekiranya dapat menghalangi kami, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke acara inti yang akan dipandu oleh Pak Sasliansyah. Pada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Bu MC. Teman-teman sekalian, peserta kita yang mendaftar hari ini tuh sekitar 35 orang kurang lebih. Alhamdulillah yang datang sampai mungkin 50%-nya ada ya, atau kurang ya. Itu terjadi juga di gelombang 1, ada sekitar berapa 70-an kurang lebih yang mendaftar, yang datang juga setengah. Kita bersyukur bahwa itu tetap diapresiasi gitu. Kita tidak menganggap itu sebagai satu bentuk yang membuat kita tidak bersemangat, tapi itu membuat kita semakin terpacu bahwa memang ajak orang untuk ikut untuk masa depan yang lebih baik melalui bisnis, itu belum semua bisa melakukannya gitu. Belum semua orang tertarik. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan guru kita. Kami senang menyebutnya guru kami, Bang Asari Amrullah. Beliau dari Idea Project Sulawesi Tenggara, banyak melakukan kegiatan pendampingan baik di Bombana, Kota Kendari, Kolaka, Selatan juga beliau sudah masuk. Banyak berhubungan dengan desa, banyak berhubungan dengan teman-teman pengusaha muda, para pelaku industri kreatif, dan orang-orang yang mungkin seperti kita ingin merubah kondisinya gitu. Jadi Bang Ashari ini aktif sekali. Beliau kemarin kita selamatkan dulu, baru menikah bulan lalu Bang ya. Alhamdulillah baru menikah. Kami dapat undangan, salah jadwal. Jadi datangnya teman-teman ke depan bila ingin berkomunikasi dengan beliau, punya kegiatan, punya apa, silakan menghubungi. Bang Ashari punya militansi yang sangat tinggi menurut kami, sangat ikhlas memberikan berbagai pengetahuan dengan kita semua. Baik, pagi hari ini beliau akan bicara tentang entrepreneur dan mungkin akan fokus bicara tentang salah satunya yang sering beliau sampaikan kita adalah tentang social entrepreneur, bentuk kewirausahaan sosial. Mungkin yang sedang kita lakukan saat ini juga adalah bentuk dari itu semua, kewirausahaan sosial. Atau mungkin ada hal lain yang beliau ingin update dari tentang kewirausahaan sosial itu. Waktu dan tempat ke Bang Ashari.
kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, maklum vokalnya besar ya. Pemain teater soalnya. Jadi tes. Saya coba mengantar dari seperti Sasli sampaikan bahwa kalau Sasli susah mengajak menjadi 30 akhirnya menjadi 15, mungkin Soekarno sudah pernah membayangkan ini. Makanya dia tidak mau mengajak banyak, dia cuma ajak ingin 10 saja pemuda supaya dia goncangkan dunia. Nah, ternyata Sasli mengajak 30, cuma 15 yang ingin goncangkan Konsel dengan pendekatan intervenurnya. Nah, sepertinya kita harus merefleksi diri kembali semuanya sebagai seorang anak muda. Saya ya secara tampilan masih sangat muda. Pak Kapolsek secara tampilan semua. Jadi di ruangan ini semuanya adalah tampilan sangat muda dan semangat juga sangat muda, bukan hanya tampilan. Mudah-mudahan peserta juga lebih dari mudahnya kami. Ya, di beberapa isu kemarin yang saya bicarakan dengan Sasli, ya ini adalah kali ketiga mungkin. Tapi untuk pelatihan ini kali kedua dengan yang kemarin tentang Coffeepreneur yang pertama. Mungkin ada yang pernah ikut yang kemarin, mungkin hari ini mungkin lebih banyak yang tidak. Sehingga dikatakan biasanya kalau angkatan kedua berarti angkatan satu ada yang ikut ada yang tidak ataupun ada yang baru, itu tergantung pendekatan. Tapi saya ingin berbagi bahwa di setiap kota khususnya di Sultra, saya tidak akan mengambil banyak di kota lain, di Sultra ini memang ada kecenderungan anak muda ini lagi trennya sekarang adalah masuk pada dunia di mana era ekonomi kreatif gitu. Kalau kita sudah melampaui dulu di masa orang tua kita dulu, mungkin orang tua saya adalah era pertanian, kemudian dia masuk pada era industri, setelah itu kemudian informasi. Nah, sekarang kita masuk pada era ekonomi kreatif. Nah, salah satu pendekatan era ekonomi kreatif itu bagaimana anak muda itu menciptakan dirinya, menciptakan sesuatu berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan lingkungan dia yang amati, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Jawabannya salah satunya adalah entrepreneur. Nah, itu. Makanya kenapa visi Indonesia di 2045 ini yang di poin kelima itu adalah menjadikan bangsa entrepreneur. Kenapa? Karena ini adalah salah satu langkah yang dianggap mampu mengatasi yang namanya korupsi di negara kita. Kalau semua orang menjadi pengusaha, ya semua orang berpikir menjadi pengusaha, ya mungkin kita bisa mengatasi berbagai kesenjangan sosial, baik di lingkungan kita sendiri, lingkungan keluarga maupun yang lebih besar. Nah, ini adalah visi Indonesia 2045 adalah menjadi bangsa entrepreneur. Nah, hari ini adalah cikal bakal dari situ. Mungkin kita starting point-nya mungkin rata-rata sekarang usianya 30 atau ada yang 40. Mungkin di 2045 mengalami usia sangat produktif, usia puncak yang sangat produktif. Makanya hari ini harus memang disiapkan diri sebelum sampai ke puncak. Ya, karena kita pada 2045 semua masuk pada era puncak produktivitas kita. Ya, mungkin saya Sasli sudah berada fase di mana harus menjadi pendamping pada usia-usia produktif itu. Nah, termasuk sampai hari ini. Nah, seperti di beberapa kota yang saya inginkan, yang saya datangi, kunjungi, memang ada beberapa problem di komunitas anak muda ini. Adalah yang salah satu problem terberat di komunitas adalah semangat mau untuk berubah. Ya, semangat mau untuk berubah. Dan salah satu jawabannya semangat mau berubah yang adalah jangan malas. Itu. Nah, kita di anak muda masih ada ini penyakit ini. Penyakit malas mau. Nah, bagaimana mau berubah kalau penyakit malas ada? Nah, salah satunya injeksi penyakit malas itu supaya keluar dari tubuh kita. Ya, kalau sudah tidak malas berarti mau berubah, bergerak. Nah, kita semua diberi Tuhan anugerah kemampuan untuk berdaya pikir yang baik dan menggunakan semua otak kita. Nah, tergantung bagaimana caranya kita. Nah, semua orang tidak sama. Saya dengan Sasli mungkin Pak Kapolsek mungkin berbeda kapasitas menggunakan daya otak kita. Nah, anak muda yang hari ini mungkin dengan pendekatannya Konsel, ya mungkin melihat dari sudut mana. Ya tergantung anak muda Konsel. Nah, kenapa? Karena kalau di beberapa saya mau banding-bandingkan di Sultra saja, di beberapa kota kita ini kalau kita jalan-jalan dimulai dari
kepulauan sampai daratan di mana saja, kita dapatkan di mana-mana ada warung kopi. Ya, itu adalah salah satu kreativitas anak muda, dan bagusnya, menariknya, banyak anak muda yang melakukannya. Mau di jalan, mau di rumah, mau di emperan, mau di toko, mau di mall, dan semuanya, hampir semua anak muda. Nah, tergantung bagaimana kemudian kemampuan konsepnya. Ya, jangan hanya ikut, tetapi tidak ada daya pikir, daya kreativitas yang lain. Sehingga ya orang cenderung pindah ke lain hati. Nah, kemampuan kita itu meyakinkan bahwa jangan pindah ke lain hati. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah saya ingin sampaikan bahwa banyak anak muda sekarang ini cenderung juga aktif di beberapa komunitas. Ya, ini saya akan hubungkan. Cenderung komunitas. Nah, di komunitas itu kecenderungannya, bekerjanya, aktivitasnya itu adalah kegiatan sosial. Pertanyaannya kemudian, seberapa jauh maintenance Anda untuk aktif terus berkegiatan sosial menggunakan sumber daya energi dan sumber daya materi Anda? Kalau tidak ditopang dengan hal-hal yang sifat, ya kalau di motor atau mobil itu, bagaimana kemudian menginjeksi atau menghidupkan motor itu? Ya pastinya dengan materi bensin atau pertalite. Nah, kita di sosial juga harus begitu. Nah, pendekatannya harus dirubah sekarang. Kawan-kawan yang berbasis komunitas gerakannya yang kecenderungannya ke sosial, dia harus di backup dengan yang kecenderungannya entrepreneur. Kenapa? Karena dengan ini dia bisa berbuat lebih banyak. Dia bisa berbuat lebih banyak, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Karena hidup ini ya kan juga adalah hidup dengan beribadah. Tidak sekadar untuk kita makan dan lapar, tidak, tetapi ada kebutuhan lain dari kita. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada banyak anak muda yang ditonjolkan terus bisnis. Sampai pada puncak tertentu dia lupa bahwa ada lingkungan sosialnya. Nah, ini harus dikombin antara bagaimana cara berpikir entrepreneur atau kewirausahaan dengan berpikir sosial. Nah, pendekatannya kalau ini digabung duanya menjadi sebuah gerakan atau platform anak muda yang namanya social entrepreneur. Satu sisi kegiatan ekonomi jalan, kemudian tapi ada dampak sosialnya. Contoh misalnya, yang mana dimaksud dengan kegiatan ekonomi yang punya dampak sosial? Misalnya kawan-kawan di sini punya warung kopi atau punya toko, kemudian di mana toko atau warung kopinya itu adalah yang diberdayakan adalah orang-orang sekitarnya yang kemudian ada kurang prasejahtera misalnya. Dia membutuhkan. Dengan itu dia bisa kuliah, bisa sekolah, bisa apa saja. Itu adalah ada konsep pemberdayaannya. Begitu juga kemudian sosial. Kemudian Anda berkegiatan sosial memberdayakan anak muda, tetapi mendorong dia bagaimana kemudian cara berpikirnya itu tidak lagi berpikir hanya membantu gotong royong, angkat sampah, kemudian ada korban kebakaran dibantu, tidak sekadar itu. Tetapi dia sudah mampu berpikir bagaimana menciptakan ekonominya. Dengan begitu dia bisa membantu dirinya dan keluarganya. Sehingga anak muda trennya hari ini sudah harus digerakkan namanya social entrepreneur. Iya. Bisnis oke, tetapi ingat lingkungan sosial Anda ada. Oke, sosial juga begitu, tidak bisa bergerak sosial terus-menerus itu. Anda tiap hari saya bukan tidak, tapi setiap sekali jalan di mana saja kalau saya mau ke konser, selalu ada itu di pinggir jalan, yang ada di tengah itu bukan tidak, tapi kan mengganggu waktu. Nah itu adalah salah satu yang menjadi kenapa harus begitu? Berarti ada soal di sini. Kayak gitu. Kemudian ada di beberapa tempat minta-minta. Ada anak-anak ke rumah-rumah minta-minta. Nah, itu adalah kesenjangan sosial yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kalau kita berdayakan mereka dengan pendekatan ekonomi. Kenapa? Ini soal perut. Iya. Nah, kalau kawan-kawan misalnya kembali ke setiap lingkungannya, kemudian berpikir bahwa bagaimana saya menciptakan ekonomi atau bisnis yang kemudian bisa memberdayakan lingkungan saya. Anda adalah seorang social entrepreneur. Di mana-mana sekarang itu gerakan itu, ya di beberapa kota itu sekarang arahnya ke sana. Ya kalau di kota kita di Sultra itu masih terasa asing. Ya karena yang banyak itu adalah ya B2B ya. Kemudian yang ketiga, saya membawa teman, ya namanya Adnin ini. Ini adalah salah satu kreator di bidang desain. Nah, kemudian memilih itu sebuah, ya kenapa kan sajikan contoh dan sekaligus teman saya dan menjadikan pilihannya. Nah, kalau mau dipikir
Ya, admin ini adalah seorang yang bankir, yang keluar dari sebuah perusahaan perbankan. Dan dia mencapai puncak tertinggi di perbankan. Dia memilih untuk keluar dari situ. Dan membuka usaha sendiri dengan kekuatan kreativitasnya. Ada pilihan. Nah, pilihannya adalah ingin ya mungkin seperti Bob Sadino sarankan. Sekecil apapun usaha Anda tetap adalah Anda bosnya. Sebesar apapun usaha tapi Anda ada bawahannya, tetap Anda bawahan. Yaitu Bob Sadino, ya. Dan mungkin ini ada salah satu pilihan kawan kita misalnya admin punya pilihan bahwa saya harus keluar, kemudian ya mungkin soal ideologi soal lain, tetapi ada pilihan bahwa dia berani mengambil keputusan dengan seleri yang begitu tinggi, dengan tingkat percaya yang tinggi, tapi berani mengambil pilihan saya berusaha di dunia yang berbeda dengan dunia kreativitas, dan saya mengatur diri saya, memanage diri saya, ya memberdayakan banyak orang, berjajaran banyak orang. Itu adalah pilihan. Dan kawan-kawan ada di sini duduk, saya kira itu adalah pilihan. Ya, berat, ya melangkahkan kaki. Mungkin ada yang tinggal di Kecamatan Tenanggia? Ada? Tidak ada? Nah, itu coba baik Tenanggia sini berapa kilo ya, Pak? Butuh berapa menit ke sini? Hah? Lalembu. Butuh berapa menit ke sini? 1,5 jam. Bayangkan 1,5 jam harus sampai di sini. Itu artinya adalah butuh energi. Energi itu energi positif. Anda mendapat pengetahuan, mendapat jaringan. Karena di kegiatan seperti ini tidak sekedar pengetahuan secara praktikal atau teori, tapi ada teman baru, ada energi baru, ada energi positif. Saya dengan Sasli hanya kenal via dengan orang per orang, kemudian janjian di warung kopi. Ya, janjian di warung kopi, ngobrol sampai sekarang akrab. Ya mungkin kalau tidak ada istrinya mungkin saya menjadi istri yang keduanya mungkin ya. Tidak ya? Iya. Mudah-mudahan ibu tidak dengar. Sudah insaf. Ya. 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 Artinya berjejaringan itu penting buat kawan-kawan, apalagi buat komunitas. Jangan menutup diri. Harus welcome, terbuka. Nah, ini salah satu juga hal yang kemudian menjadi anak muda itu tidak bisa berubah karena menutup diri dengan lingkungan dan yang lainnya. Misalnya di sini kita sebelah kiri ada Kapolsek. Pertanyaan kemudian, apa kepentingannya Pak Kapolsek harus ada di sini? Toh, coba kita berpikir. Kita selalu berpikirnya bajunya Kapolsek hubungannya ke mana dengan kopi-kopian gimana ya? Toh, ini bukan ilmu sociologi lagi kita pakai ya hubungannya. Artinya di seorang misalnya Kapolsek ini ada jiwa entrepreneur, ada keinginan untuk berbisnis lain. Nah, semua sekarang diarahkan begini. Mau pemerintah mau siapapun itu diarahkan cara berpikir entrepreneur. Bukan berarti harus berbisnis full. Karena sepertinya ini ya logika, sepertinya orang yang cara berpikir entrepreneur itu punya visi. Dibawa ke kepemimpinan. Misalnya Pak Kapolsek, karena mungkin punya jiwa itu jadi mungkin punya visi yang bagus. Nah, seorang entrepreneur rata-rata ya, entrepreneur yang baik itu, wirausaha yang baik itu punya visi. Coba kita patah selimnya pesisir Tenggara. Ya, saya sering ngopi di tempatnya dengan model yang berbeda, mungkin dia punya visi. Iya. Seorang siapapun dia kalau punya entrepreneur yang bagus pasti visinya bagus. Mau dia Kapolsek, mau dia. Nah, pertanyaan bupati makanya harus begitu supaya negaranya maju ya. Kapolsek mungkin begitu. Tidak mesti bahwa lingkungan Kapolsek harus buka warung kopi. Tidak, kan ini dikaitkan dengan visi. Iya, berarti kalau dia punya jiwa entrepreneur, ya orang kan entrepreneur saya harus buka warung kopi, saya harus buka toko, tidak. Tetapi dia harus dikaitkan dengan kevisinya. Iya, yang seperti itu. Makanya kenapa Haris ini hadir. Tapi bagus juga kalau Kapolsek buka warung kopi, lebih bagus juga sih. Iya. Tidak masalah. Rezeki itu sudah diatur. Ya, Tuhan sudah mengatur rezekinya. Sebagai pemodal saja. Ini penting sebagai pemodal. Ini sudah bisik sebagai pemodal. Kawan-kawan tangkap. Kawan tangkap. Ya, sebagai pemodal. Artinya apa? Punya jiwa yang sama. Nah, saya mau tarik kembali kepada kenapa kita harus melakukan, karena yang pertama jangan lagi kita salah langkah, kemudian jangan terlambat. Ya. Kalau terlambat, konsel ini butuh Anda. Berapa tahun ini Pak Surunudin selesai prodi berikut. Nah, jangan sampai di antara kita yang sudah bisa menjadi pemimpin dan membuat konsel ini lebih baik. Hari ini baik, mungkin di tangan kawan-kawan mungkin lebih baik. Nah, kita butuh seorang yang visioner.
Pak Sunudin visioner, yang ke depan mungkin harus lebih visioner. Kayak gitu. Jadi kawan-kawan yang seperti itu. Yang berikutnya bahwa saya akan kaitkan bahwa kenapa pemuda harus terkoneksi semua dengan banyak orang, tidak sekedar dengan pemerintahan, tidak sekedar dengan pelaku yang seperti belakang ini. Tetapi di lingkungan misalnya, Anda di mana tinggal di desa, ya, coba terkoneksi dengan pemerintahan desa. Kenapa? Di situ ada program-program yang bisa mendukung daya dorong ekonomi desa atau di mana Anda tinggal. Nah, ini yang saya tidak masuk pada pemuda tok, tapi saya akan terkait ke isu-isu yang memungkinkan kawan-kawan bisa terkoneksi. Nah, karena desa sekarang isunya memang juga adalah pemuda pemberdaya. Nah, itu isunya sekarang. Nah, dengan salah satu berapa poin pembangunannya digitalisasi termasuk dengan ekonomi. Ekonomi itu masuk pada BUMDes. Nah, kawan-kawan bisa masuk ke situ sebagai mitra untuk kemudian mengembangkan usaha mitra dengan BUMDes. Daripada mereka yang bergerak tidak tahu kerjanya, tidak apa, mending ambil dananya, Anda yang gerakan, Anda tinggal bagi. Itu bisa. Di beberapa tempat juga seperti itu. Komunitas yang masuk, BUMDes punya dana misalnya 100 juta, berapa orang? Itu bisa dikelola komunitas dengan pertanyaannya yang jelas. Itu ada. Sudah ada contoh mungkin? Ya. Sudah ada contoh mungkin. Di Asembu Mulia mungkin bisa Ya, mungkin bisa Pak Kapolres cerita sedikit. Ya, saya ini selalu Jadi, semalam juga kami kedatangan teman-teman dari mahasiswa terkait di Kampung Tangguh Digital yang ada di Asembu Mulia, yang mana Bapak Kapolda sudah datang mengunjungi ke sana. Mungkin di sana bisa dilihat bagaimana peran pemudanya, ya, bahkan itu adalah kaum-kaum minoritas, yaitu teman-teman disabilitas. Diberi ruang oleh kepala desa untuk membuka badan usaha milik pemuda yang bekerja sama dengan BUMDes. Ya, jadi nggak apa-apa, setelah ada BUMDes ada juga badan usaha tersendiri yang bekerja sama, karena BUMDes itu pun dia tidak monoton hanya dari dana desa, bukan. Dia bisa kerjasama dengan pihak luar. Nanti ada bagi hasil. Nah, itulah yang telah dilaksanakan oleh Desa Asembu, sehingga di sana ada embung tali asmoro itu sudah ada, warung kopinya juga sudah ada, ya. Bahkan dia sudah menerapkan sistem digitalisasi. Dia menggunakan pembayaran menggunakan OVO dan dia sudah pesan antar. Ada aplikasi pesan antarnya. Mungkin bisa dijadikan rujukan. Teman-teman mau menjadikan studi banding lah ibaratnya, ya. Bisa mampir ke sana melihat bagaimana kondisi embung tali asmoro itu yang ada di Desa Asembu yang diusahakan oleh teman-teman Badan Usaha Milik Pemuda DKB 1 di situ. Mereka bekerja sama, jadi bagi hasil sistemnya. Ya, itu tadi yang saya ingin sampaikan juga terkait Bapak sampaikan itu, ya. Mungkin bisa bermanfaat. Ya, oke. Itu adalah salah satu informasi penting buat kawan-kawan. Artinya ada contoh yang sudah dilakukan di kota ini, di konsel ini, dan kawan-kawan bisa berkolaborasi lebih jauh dengan mereka dan bisa menjadi contoh. Kemudian yang berikutnya, kenapa yang selalu menjadi isu kita adalah kopi, dan anak muda selalu dikaitkan dengan kopi. Meskipun sebenarnya Anda ngeteh, iya, ayo kita ke warkop. Ya terasa itu, ayo kita ke warkop padahal kita mau pergi makan nasi goreng, Pak. Nah, ayo ke warkop, no? Selalu, padahal ya selalu ya. Kenapa? Ya, itu ada brand yang kemudian diciptakan. Mungkin kawan-kawan di kelompok-kelompok brand city atau brand apapun itu, pencipta brand, desain brand ini adalah cara menarik para anak muda untuk sebenarnya. Kalau isu kopi sebenarnya ini yang belum banyak terjadi, tapi kawan-kawan di Pesisir Tenggara nanti akan banyak memberi contoh, kan dia akan praktekkan apa semuanya, bagaimana mengedukasi warga, karena tidak sekedar jual kopi sebenarnya. Ya, yang utama juga harus mengedukasi warga bahwa minum kopi tidak sekedar untuk, banyak orang kalau saya habis minum kopi tidak ngantuk, kalau saya mau minum apapun kalau saya ngantuk. Nah, tapi ada juga cara mengedukasi, misalnya bagaimana adrenalin, bagaimana unsur kesehatan, bagaimana juga kita mencintai ya keindonesiaan kita dengan cita rasa kopi. Itu banyak hal edukasi. Iya, mencintai kita dengan cita rasa kopi. Karena ya salah satu wujud kita kecintaan Ibu Pertiwi ya menikmati kopi buah asli Indonesia dari berbagai daerah. Nah, Pesisir Tenggara itu pasti ada banyak kopi dari mana-mana saja.
Nah, saya kalau ke pesisir Tenggara ada kopi yang paling saya suka. Ini selera lidah saya, bukan selera Sasli ya. Bukan selera Sasli. Ini selera lidah saya itu bonbon. Saya paling kalau saya tidak recommended ya, tetapi lidah saya kalau mau coba karena lidah saya mungkin sedikit manis salah ya. Berbeda dengan yang lain silahkan rasakan bonbon di pesisir Tenggara. Karena di kota Kendari itu tidak ada ya Nin ya, selain pesisir Tenggara ya. Cuma adanya di situ ya, kan ini dia juga sering ke sana. Makanya saya harus konfirmasi ke dia, jangan ke yang pemilik dong. Nah, nanti kan Ini antara pelaku dengan korban ya. iya ya, saya sama-sama pelaku ini, sama ya, cuma adanya di sana. Tidak tahu ini. Kan di pelaku juga ada bonbon. Ya, modelnya. Nah, itu yang terasa lain dengan suasana yang berbeda, yang sederhana, tetapi ada unsur lainnya. Kalau saya belum banyak diskusi dengan Taslim, tetapi sepertinya kalau kita mau belajar banyak kopi bisa langsung ke tempatnya. Ada mesin, ada apa diciptakan, kemudian ngobrol juga bisa. Dan kebetulan Taslim suami istri juga adalah orang yang senang dengan diajak ngobrol. Karena di beberapa tempatnya adalah selalu mereka diskusi banyak hal. Ya, saya selalu matikan dia kaca jadi kelihatan kalau lewat dari luar. Meskipun banyak malam ya. Ya. Jadi itu. Ya, kenapa kita anak muda kopi selalu dikaitkan sekarang? Dan mungkin ada tren berikut itu ngeteh lagi atau apa. Tetapi ini adalah kopi memang nanti di tahun berapa dan kemudian berkembang betul dan itu di mana-mana maju. Nah, tetapi ini sebanding kalau kita berada di kota ini kemudian masuk ke Surabaya banyak kopi tapi kopi kulo tapi rasanya seperti cappuccino aja banyak di sana. Model-model gitu ya latte atau apa. Tapi kopi kayak yang bon-bon atau apa yang di kopi Daeng Haji Anto itu terasa jarang kita bisa dapat di sana. Itu berbedanya. Mungkin semakin ke timurin semakin rasanya lain. Semakin metodenya semakin caranya semakin lain. Iya. Kemudian rasanya juga. Saya tidak bicara kalau rasa kopi ya Taslim yang lebih paham. Tapi saya lebih ke isu-isunya. Ya, kemudian berikutnya nah kenapa anak muda kita tidak nah sekarang kalau di kota seperti Makassar itu banyak keputusan itu dihasilkan di meja warung kopi. Iya, artinya apa? Ya seperti Bapak ini sudah menghilangkan batas-batas eksklusivitas dengan model-model birokrasi yang sangat ribet. Biasanya anak muda malas. Aduh ini menghadap ini malas. Nah sekarang itu dengan cara ngopi ini alasan juga itu menghilangkan batas-batas birokrasi yang sangat biri. Nah di Makassar itu trennya begitu. Pejabat itu menyelesaikannya di warung kopi. Artinya apa? Hal-hal yang sifatnya ya yang tidak rahasia biasanya atau ngobrol itu di warung kopi karena lebih lepas. Kita batas-batas birokrasi lebih lepas. Nah kita ada masih sistem masih sisa peninggalan kerajaan yang sedikit melekat di kita. Ya, artinya sudah belum bisa lepas dari itu. Nah, sekarang era modern ini seperti ya mungkin Pak Kapolri bukan karena di samping saya. Dia masuk pada era sangat modern profesionalisnya yang begitu melepaskan sekat-sekat itunya. Ya, karena kalau Bapak membuka bajunya kalau kembali ke rumah sama dengan kita. Iya. Ya, tapi karena ada melekat di baju ini sebenarnya bebannya adalah karena negara dia pundaknya. Ya, jadi tugas negara. Kalau kita kan ya tugas negara di rumah. Tugas ibu negara kan yang gitu. Ini tugas ibu negara dan tugas negara melekat. Jadi saya berharap sebenarnya kawan-kawan anak muda ini tidak sekedar selesai pada batas-batas seperti ini hari ini. Ya, tetapi yang pastinya kalau kita bisa mau tahu betul bagaimana anak muda itu bergerak, ya setelah hari ini apa yang Anda lakukan? Ya. Contoh kecil kemarin setelah kopi periode pertama itu sudah terbentuk namanya Sedekah Teman. Nah, kami ya Sasli tadi berharap bagaimana itu kembali hidup karena itu bagi saya secara pribadi itu sangat menarik sebenarnya. Karena kenapa itu ya kemarin itu ada beberapa yang terbantu ya. Dengan itu meskipun belum maksimal tetapi melalui itu mungkin bisa terbantu. Nah, kawan-kawan yang hadir hari ini 15-an orang ya Konsel ini termasuk adalah daerah yang luas. Nah, di beberapa isunya kemarin ini banyak hal potensi yang bisa dikembangkan sebagai penyangga ibu kota yang langsung. Ya, kita harus tangkap itu. Nah, sebagai anak muda, bandara itu bagian dari Konsel ya, masuk wilayah Konsel. Nah, anak muda masih jarang menangkap ke sana.
Nah, tetapi tidak masalah, harus menyebar. Mungkin ada di kota ini, ada di daerah bandara. Harus menangkap itu. Kemudian dengan isu hadirnya beberapa Indomaret seperti Alfamidi atau apa, kita tidak bisa lagi menolak dari itu. Tetapi bagaimana kita bersinergi, bagaimana kepentingan kita juga ada di dalam. Ya, kreativitas kita harus masuk. Nah, mungkin sekarang yang kemarin saya lihat di bandara itu kopi baper itu mungkin dari luar ya masuk ya, kopi baper itu. Ya masuk ke sampai Alfamidi. Itu adalah komunitas masuk ke dalam. Nah, kenapa kita tidak bisa coba seperti itu? Kopi konsel masuk dengan cara, oh ya kopi konsel, ini kopi baper ya. Ternyata memang kalau kita minum itu langsung baper. Bapernya mau lagi, mau tambah lagi gitu. Ya. Nah, kemarin saya coba di bandara, itu kopi baper. Artinya kalau kita juga berani dengan cara itu, kita masukkan, itu menjadi juga daya dorong kita. Nah ini yang saya lihat peluang-peluang yang bisa kita tangkap, yang semestinya kayak kelompok mereka itu membuka ruang itu. Nah cuma seperti kawan kita di Kolaka dengan PCO dan sabunnya itu masuk. Nah di beberapa tempat itu masuk. Nah konsep mungkin Pak Sasri sudah bisa memanfaatkan ruang-ruang itu yang terkoneksi dengan, tetapi ya harus melalui uji apa yang kawan-kawan punya. Oke, mungkin itu, mungkin ada hal yang lain. Itu mungkin isu-isunya yang saya coba bisa tawarkan ke kawan-kawan yang pastinya setiap ada peluang cepat tangkap dan lakukan apa yang mungkin Anda bisa lakukan. Ya, tetapi Anda harus bersih. Misalnya saya tidak punya ini tapi yang lain punya. Sinergi, kolaborasi itu penting. Nah, biasanya kita mau mandiri tapi punya keterbatasan. Kemarin Sasil ngomong tentang usaha bagaimana kita urun rembuk misalnya. Kalau satu orang dikasih misalnya contoh 25 juta kemudian usaha warung kopi, ini cuma berapa, hanya bisa selesai di meja saja yang ada, belum bisa operasionalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita rembuk misalnya semuanya dapat bantuan 25 juta tapi dikelola bersama. Mungkin bisa lebih besar. Outputnya bisa lebih besar. Karena dikelola bersama dengan manajemen satu pintu misalnya. Nah, itu bisa. Misalnya PNM bisa memberi dorongan ke situ. Misalnya Sasli membuat kelompok misalnya apa, tetapi pendanaan diserahkan ke Sasli, kemudian satu pintu di manajemen dibagi. Jadi itu mungkin itu bisa lebih besar. Dan itu mungkin ada peluang-peluang seperti itu. Dan ya nanti bisa kalau ngobrol tentang banyak kenapa membuat pilihan, ada admin tapi kita tidak lama di sini ya. Saya sengaja selalu bawa dia karena dia juga sebenarnya mentorku di bidang tertentu. Nah, admin. Ya, artinya dia paham soal keuangan, tata kelola keuangan yang baik berbasis komunitas, itu paham sekali. Ya. Ya. Kalau kawan Adi ini bisa membantu untuk konsultasi bagaimana pengelolaan keuangan sederhana berbasis komunitas yang tidak seperti umumnya bank-bank itu, dia bisa pecahkan. Dan itu bisa suatu saat ya, karena itu biasanya problem kita di situ. Ya, bagaimana pengelolaan keuangannya sehingga alur kas keluar masuknya tidak jelas. Termasuk saya sendiri kadang bersoal di situ. Ya. Mungkin itu untuk sementara dari saya, dan mungkin saya kembalikan Pak Sasil karena nanti sebentar kita berharap lebih banyak perhatian. Ini sekedar wawasan membuka cakrawala bahwa kenapa saya harus berusaha dan tidak sekedar kopi, tapi karena temanya hari ini adalah kopi, ya kita fokus ke kopi karena ada hal lain. Kenapa Anda harus berusaha di perkopian? Ya, salah satu intinya ya selain mensejahterakan diri kita, juga karena cinta Ibu Pertiwi. Nah, karena kopi itu menyatukan bangsa, di mana-mana ada kopi. Ya, oke, terima kasih Pak Sasri, saya serahkan. Ya, terima kasih Bang Asari. Teman-teman, tadi Pak Kapolsek nyebut Asen Bu Mulia. Mungkin saja besok kita pindah ke sana sekalian trainingnya. Suasananya memang menarik. Jadi kita minta di alam terbuka gitu kan. Jadi kita lihat bagaimana. Apakah teman-teman mau kita coba gas ke sana ya. Kita mohon izin Pak Kapolsek, mungkin kayaknya kalau di outdoor gitu apa cukup teman-teman ini kalau misalnya kita saling support dengan teman-teman di Asen Bu Mulia kan. Nanti kita datang ke sana rame-rame. Kita bikin trainingnya, sudah tanya juga kayaknya asik kalau kita di ruang terbuka gitu. Besok Bang.
mungkin bisa menjadi saling berbagi juga karena mereka kan masih tradisional. Mungkin ada ilmu-ilmu dari teman-teman di sini yang mungkin mereka dapatkan juga di sana. Jadi nggak apa-apa, bagus sekali tuh. Sama teman-teman di sana kan. Teman di sana, ya. Ini saran, masukan. Kalau teman-teman setuju, kita siapkan besok gitu kan di sana. Jalan-jalan di Buke, Kecamatan Buke. Sekitar berapa kilo? Nggak sampai ya. Kalau misalnya ini teman-teman bisa simpan kendaraan di sini, nanti naik mobil sama-sama rame-rame. Kami siapkan tiga mobil. Iya, ada Damri yang lewat tiap hari itu. Tapi pulangnya harus 3:30, tidak bisa lewat dari itu dia. Insya Allah besok kita coba rundingkan sebentar sama-sama. Menarik sepertinya tawaran tempat itu, Sembo Mulia. Karena kami selama ini baru mendengar cerita tentang semangat anak-anak muda disabilitas di sana yang sebagian fungsi tubuhnya tidak seperti kita, gitu. Mungkin ada kekurangan, tapi mereka punya semangat untuk berusaha. Kita akan jalan-jalan ke sana besok. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi sedikit mungkin. Ada teman-teman yang mau ngobrol dengan Bang Asari atau dengan Pak Kapolsek? Tapi jangan dilanjutkan ya, tadi Pak Kapolsek bilang pemodal, itu hati-hati tuh. Kayaknya langsung meluncur proposal semua ini. Ya. Teman-teman, ada yang mau bertanya atau apa? Oh ya, saya juga perkenalkan sedikit ya. Di sana ada yang berdoa tadi, Bang Asep Setiabudi. Beliau bendahara Partai Kebangkitan Bangsa Konawe Selatan. Kita kedatangan bendahara hari ini, mau belajar juga untuk bisnis gitu kan. Kita menunggu beliau menjadi donatur kita juga gitu kan. Melalui APBD ya. Oke. Ya. Kita mendorong anak-anak muda yang terlibat di partai juga untuk bicara bisnis. Tidak hanya bicara politik ya, tapi dorong kami untuk berbisnis juga. Dorong anak-anak muda ini untuk ikut bisnis. Siapa yang mau ngobrol? Silakan. Ada yang mau nanya-nanya? Ini dari teman ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, saya perkenalan dulu Pak ya. Nama saya Sem. Kami dari teman ngopi. Kami teman-teman dari teman ngopi sebenarnya ingin bertanya yang mungkin tidak berhubungan sama entrepreneur sama kopi. Cuman mungkin Bapak sebagai pemegang kewenangan punya infonya. Begini Pak, kan kami dari teman-teman di teman ngopi tidak hanya untuk kegiatan entrepreneur, kami juga bikin kegiatan-kegiatan sosial yang bentuk lain. Ada yang mungkin pernah kita bikin masalah turnamen-turnamen untuk anak-anak muda. Kemudian ada juga rencananya kita yang akan nanti Expo UMKM. Kami ingin bertanya ini Pak tentang bagaimana ini kebijakannya pemerintah tentang pengumpulan massa. Apakah pengumpulan massa ini sudah boleh atau ada pembatasan tertentu? Karena kami juga agak bingung karena sebagian dari kami ada juga yang teman-teman dari media sudah divaksin, ada juga teman-teman dari kepolisian sudah divaksin, sama tenaga kesehatan juga sudah divaksin. Jadi untuk yang sudah divaksin dengan yang tidak divaksin kebijakannya gimana gitu Pak? Jadi kami masih agak bingung untuk pengumpulan massa. Terima kasih. Itu good question ya, karena ini penting sekali. Berkali-kali kita merasa agak, wah ditangkap kita ini. Ya, teman-teman ada yang lain? Silakan, Om. Silakan, Om Andi. Siapa? Adi. Andi. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dari Kecamatan Lalembu, satu kampung dengan Pak Asep. Ya. Saya mengingatkan kembali Pak berputar kembali di tahun 2011. Saya pernah bekerja di Plaza Inn Kendari, pernah di Esteller 77 dan pernah di Excelso Cafe juga. Jadi ketika saya buka di Grab, saya bilang saya mengingatkan kembali ke masa lalu saya ketika kita diterjun di Excelso Cafe. Itu adalah
dari Jakarta memang franchise Pak, kebanyakan franchise ya yang ada di sana. Saya tertarik dengan ini, saya ingin kembali. Coba kita gabung lagi, kita buka ilmu saya lagi di sana karena sudah lama sekali tidak pernah bergabung dengan dunia kopi. Jadi sekarang kita kembali lagi. Lebih ada yang senior kayaknya. Yang jadi pengalaman saya Pak ketika kita di Konsel ini, kalau saya lihat contohnya di Kendari dulu. Kendari ini kadang gini Pak, ada tempat baru dibuka. Brok rame-rame ke sana. 2 bulan, 3 bulan tutup, sepi gitu. Nah, itu yang jadi kadang saya berpikir gitu, kita mau buka di Konsel ini tuh. Aduh, apa sih ya, jadi jangan sampai cuma sebulan 2 bulan jangan cuma rame kesannya sepi. Nah, itu apa sih maksudnya ilmu apa yang harus kita gunakan ketika supaya usaha kita tidak mandek di itu jurus-jurus apa yang harus digunakan gitu ketika kita mau buka usaha itu, ilmu marketing lapangan yang bagaimana gitu. Itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ini mungkin mewakili pertanyaan kita semua Pak Di. Jadi kita di Konsel sendiri itu kalau kita lihat hari gini kan kendaraan hanya 1-2 itu kan. Kita jadi berpikir kapan rame ini tempat ini kan. Apa ada yang belanja kalau kita buka? Apa ada yang datang kalau kita buka usaha kayak kopi di sini atau yang lainnya? Ya, saya sendiri menggambarkan ya alhamdulillah sudah tahun ketiga Pak, menjelang tahun ketiga. Terseok-seok juga sih. Tidak. Oh, penderitaannya lebih banyak daripada senangnya sampai ini ngeluh ini kan ceritanya ini. Teman-teman ada lagi? 2 pertanyaan. Pak Asep, silakan. Om, di sorot yang nanya atau tetap di sana? Ya, terima kasih. Jadi mengenai entrepreneur dari kegiatan gerakan 1000 entrepreneur muda Konsel ini, ya alhamdulillah pada waktu jilid pertama saya tidak sempat ikut dan alhamdulillah sekarang bisa ikut. Ya, jadi saya melihat ya mungkin untuk kegiatan usaha, ya alhamdulillah saya juga ada usaha untuk berwirausaha yang memang kalau dulu saya sempat menjadi karyawan swasta begitu, jadi karyawan swasta dan ya istilahnya kalau memang kita ini namanya karyawan karyawan swasta walaupun itu gajinya lumayan tapi setiap bulan itu kita pasti ceramahnya target dan target gitu kan ya. Meskipun pengalaman dulu saya juga sempat dapat reward, misalnya reward target itu misalnya kayak jalan-jalan di Singapura itu hari kan seperti itulah biasa. Ketika itu saya memutuskan untuk wira usaha. Nah, yang jadi halangan itu adalah yang pertama terkadang kita tidak mengetahui potensi dari tempat kita begitu. Dan usaha apa yang akan kita laksanakan begitu. Misalnya kopi. Kalau kopi misalnya di tempat kita hanya mengandalkan di kampung kita yang ternyata potensi kopi itu tidak ada, itu kan akan sia-sia. Nah ini mungkin perlu ada penjelasan di tempat-tempat yang seperti apa potensi dari kita membuka warung kopi itu. Kemudian yang kedua, selama usaha berjalan, terus terang walaupun kadang kita sudah mengerti antara keinginan dan kebutuhan, nah ini sulit untuk menghindari dari keinginan yang kita hadapi. Mungkin nanti
bolehlah dijelaskan misalnya bagaimana trik-trik untuk menghindari keinginan sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan daripada kita mendahulukan keinginan-keinginan kita. Yang pada akhirnya meskipun usaha misalnya berjalan, ketika kita tidak bisa mengelola antara keinginan dan kebutuhan itu, saya melihatnya juga berjalan di tempat begitu. Nah, jadi yang pertama adalah tadi bagaimana kita bisa menggali potensi tempat yang seperti apa tempat bagus untuk membuat warung kopi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana trik-trik kita supaya mampu untuk melihat atau menghindari antara keinginan dan kebutuhan. Ya, terima kasih. Oke, ada 3 pertanyaan. Satu dari teman ngopi, kawan Sam. Gimana nih Pak, protokol kesehatan kita saat ini nih, untuk yang sudah vaksin dan yang belum vaksin itu seperti apa? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya sudah wanti-wanti dari kemarin. Pertanyaannya itu terus ya. Makanya saya tanya tadi pakai seragam atau enggak saya nih kesininya. Pasti pertanyaan terkait COVID ini. Sebenarnya yang lebih memiliki kewenangan adalah tim Satgas COVID. Karena kita dibentuk tim Satgas COVID baik di pemerintahan daerah, bahkan sekarang sudah di level desa. Jadi desa pun bisa mengeluarkan aturan terkait pembatasan skala sosial kecil ya di desa. Jadi kalau memang kita merujuk aturan dari Pemda ya kan untuk Satgas Covid, mungkin aturan tetap masih jumlah 50 orang dan tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan. Seperti itu. Jadi silakan mungkin untuk keramaiannya silakan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Ya. Nanti kita analisa terkait prokes COVID-19-nya. Jadi kalau memang sebenarnya ini ada saran juga, kalau memang situasi kita pada saat ini mungkin sudah reda, mungkin tolong data dari Satgas Covid itu ya lebih akurat lagi. Kalau memang sudah turun, berarti pembatasannya mungkin lebih dikendorkan atau seperti apa, itu kewenangannya dari Satgas Covid. Ya. Cuman saat ini mungkin kita merujuk yang di kota-kota besar, belum ada penurunan sama sekali. Ya. Jadi ya harap maklum ya situasi kita seperti ini. Namun ini jangan menjadi hambatan buat teman-teman yang ingin berinovasi dan berkreasi. Ya, silakan ajak kami diskusi. Ya banyak kemarin teman-teman pemuda, bahkan bukan dari sektor ekonomi saja. Kalau terkait COVID ini, mungkin pendidikan pun akan berdampak. Karena kita tahu adik-adik kita saat ini belajar online, ya kita aja dulu masih belajar tatap muka mungkin ya kurang maksimal, apalagi ini belajar online, ya. Jadi banyak sektor yang mungkin akan dirugikan terkait COVID ini, bukan hanya ekonomi. Namun itu jangan jadi halangan kita untuk berkreasi. Silakan ciptakan inovasi ataupun kreasi seperti apa, kolaborasi. Sampaikan keluhan-keluhan mungkin ke stakeholder yang setempat. Ya, mungkin bisa difasilitasi seperti apa situasinya, kondisinya agar tetap berjalan perekonomian kita. Ya. Mungkin itu saja ya bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lah. Mungkin bisa undang juga dari tim Satgas ya, gugus COVID-nya. Itu mungkin bisa lebih enak kita berbicara. Itu saja. Ya. Yang tadi itu Oh iya. ada panjang ceritanya tentang Ya, beliau ini pengalaman. Ini soal marketing dan potensi sebenarnya, 2 poin penting ya. Nah, kalau berbicara potensi, hampir semua di sekeliling kita punya potensi. Pertanyaannya kemudian, kalau membuka warung kopi, apa yang harus mesti kita perhatikan? Ya. Nah, kalau buka warung kopi misalnya, ini kan setiap kota, setiap tempat itu berbeda pendekatan. Nah, kalau kita membuka model kayak Makassar, biar di lorong buka, pasti ada pengunjungnya. Kalau di Kongsel, buka di mana saja,
Pasti ada pertanyaan, siapa yang datang ke Sasli? Pilihannya adalah Anda ikuti tren pasar atau menciptakan pasar. Internet marketing ya. Saya yakin dulu Sasli ketika membangun ini, ketika di sini masih sepi, pasti anunya adalah menciptakan pasar awal. Nah, setelah menciptakan pasar, pelan-pelan dia ikut tren pasar. Karena sudah terbentuk pasarnya. Nah, potensi kalau kita menciptakan itu misalnya contoh, kalau kita ngopi di desa dan di kebun atau apa, pasti kita berpikir tidak ada orang. Tetapi bagaimana kita membuat program atau gagasan yang lain yang membuat orang harus ke sana. Kita ciptakan potensi yang ada, kemudian kita ciptakan program berbasis potensi. Contoh, ngopi di tengah sawah. Ya. Lamomea misalnya. Kemudian ngopi di tengah hutan. Pertanyaan kemudian, ngapain ngopi di tengah hutan? Kalau tidak ada daya tarik yang lain, makanya teman ngopi itu temannya harus banyak gitu. Ngopi dan teman-temannya. Teman yang itu bisa jadi hal yang lain yang menarik. Misal wisatanya. Toh ada pokoknya wisata, kemudian ada hal yang menarik. Contoh kemarin yang masih menjadi diskusi tentang Rawaopa. Ya, ngopi di Padang. Kan sekarang banyak tren foto-foto selfie di sana. Toh, ketika dia mau masuk, dia haus atau apa mau ya meskipun hanya minum air dingin tapi tetap ngopi kan. Kita mau ngopi gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya kita tidak bisa serta-merta karena setiap tempat berbeda pendekatan dan menciptakan potensi. Nah, biasanya di kita itu ada hal yang membuat satu bulan tidak ada. Loh ya. Karena pertama kita tidak mencoba menciptakan hal baru. Atau kita tidak mencoba apa sih yang diminati oleh masyarakat sekitar. Apa sih yang disenangi. Tiba-tiba biasanya keinginan kita langsung membuka saja. Ini terkait keinginan kebutuhan lagi. Saya ingin buka tetapi bukan kebutuhan. Ya, kebutuhan masyarakat sana. Anda buka warung kopi di ya petani-petani yang biasanya masuk hutan atau apa. Coba. Apakah itu berdasarkan kebutuhan atau keinginan saja? Karena pasti orang yang di kebun itu pulangnya malam atau sore. Ketika dia capek di rumah, ngopinya di rumah, di halaman rumah. Ya. Nah, pasti kalau buka warung kopi apakah laku apa tidak? Ya, berbeda dengan di kota. Orang butuh hiruk pikuk, stres atau apa, dia butuh suasana lain. Nah, kita ciptakan kalau di desa atau apa, berarti kita tidak ciptakan hal yang sama dengan apa yang ada di rumahnya. Tetapi bagaimana pengemasannya? Sekarang misalnya tren banyak kopi teras ya. Kopi teras atau apa. Nah, atau kita tidak bisa mendistribusi kopinya, kita tidak bisa membuatkan kopinya, tetapi semua orang di kebun itu suka minum kopi, ya kita distribusi kopinya saja. Biarkan dia membuat. Nah, kan begitu. Dengan mungkin kita punya cara sendiri, kita edukasi dia begini cara membuatnya. Dibuatkan tulisan bahwa begini cara mengaduknya, sekian ininya, juallah ke mereka. Daripada mereka yang nganu dengan harga yang sama dengan ketika pergi ke pasar. Ya, karena kita tidak bisa membuka kopi kan tidak mungkin dia datang, tapi dia suka kopi. Ya, kalau begitu kita berubah cara. Kita jual kopinya saja dari mereka, biarkan mereka aduk, kita edukasi tetap kopi laku. Ya. Akan berpikirnya kita selalu mau buka warung kopi. Ya. Oke. Tapi kalau dua-duanya bisa dibuka, warung kopi dan kemudian distribusi seperti yang dilakukan Pesisir Tenggara, kalau kita lihat tempat di Kendari itu banyak sekali tempat lebih bagus dari tempatnya Pesisir Tenggara. Ini ya, ini nyata. Ini ada orang yang saya langsung bilang di depan. Saya ini. Iya, ini bukan hoax ya. Iya, ada orangnya. Kalau mau lihat tempat dan apa di Kendari, banyak sekali lebih bagus. Tetapi kenapa tetap ada orang yang harus ke sana? Dengan tempat yang kalau dilihat gedungnya tua, apa ini? Hah? Tidak. Kenapa? Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kemudian mungkin ada cita rasa, ada cara pelayanan yang baik. Kemudian biasanya itu biar cita rasamu ya, tapi kalau pelayanan supel ke orang, senang, ramah, diajak ngobrol. Artinya itu yang dia mau beli, suasana itu. Kopinya itu harus soal kedua. Ada juga orang kopinya dengan suasana itu. Contoh, saya pernah bawa teman di Jakarta yang di Punam ya. Ada orang tuh yang punya Punam. Kerjanya itu mau siapapun datang, kalau dia baru pertama beberapa menit duduk, sebelum dia temani dulu ngobrol. Dia keliling, termasuk JK kan suka di warung kopi. Semua dia temani ngobrol. Jadi pengetahuan dia harus banyak. Dan semua menemani mau dari manapun. Kayak gitu.
Termasuk Pak Taslim biasa kita ajak ngobrol. Kalau dia Tamsil, kalau dia nggak sibuk biasa temani ngobrol apa saja gitu. Ya meskipun saya tidak sering lagi ke sana, tapi beberapa kali saya ke sana karena kalau siang jarang dia buka. Biasanya sore atau malam itu suasana. Karena kalau siang, iya kayak gitu. Itu terkait potensi karena tidak serta-merta bahwa keinginan misalnya kita tiba-tiba ingin, tapi bukan kebutuhan masyarakat sekitar atau bukan kebutuhan ini. Pasti Anda tutup gulung tikar. Nah, caranya biasanya merubah dengan pola atau cara. Nah, kadang orang ngotot dengan caranya. Ya padahal ya kok ngotot dengan caramu tidak laku juga. Silahkan, dipersilahkan Anda ambil jalan gulung tikarnya. Kayak gitu. Nah, kalau mau rubah pola, rubah cara. Nah, banyak orang begitu, tidak mau merubah pola, tidak ngekeh. Nah, untuk membedakan keinginan kebutuhan ya sederhana sebenarnya. Kalau saya mau ke sana, misalnya ke kantor bupati, apakah cukup dengan naik motor atau naik mobil? Kalau cukup dengan naik motor dengan harga yang standar dengan saya sendiri, dengan irit bensin hemat, berarti itu menjadi kebutuhan saya adalah naik motor. Tapi kalau saya ke sana harus naik mobil kemudian dengan pertimbangan yang sama dengan motor, ngapain? Biaya besar, pembengkakan secara ekonomi ya. Nah, biaya besar mengekonomi. Tapi mungkin ada hal lain, ada status sosial. Ada hal lain kalau biasanya saya itu soal X. Ini mungkin nanti saya minta bantuan admin deh. Dia ini lama di market, jadi dia paham betul. Nanti saya coba arahkan minta bantuan admin tentang misalnya saya akan coba tanya dia karena ini ya mumpung dia ada di sini kan tentang bagaimana kenapa sih komunitas juga kadang dalam pengelolaan keuangannya itu selalu tidak kelihatan gitu. Apakah ya saya ingin untung ruginya tidak kelihatan gitu. Karena mungkin semuanya masuk kantor keluar tidak sadar kayak gitu. Mungkin ini yang terkait marketing mungkin disinggung nanti sebentar yang sama terkait dengan potensi. Yang seberapa itu potensi sebenarnya di sekeliling kita semua potensi, tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya. Nah, biasanya orang semangat yang kembang kempis untuk memanfaatkan potensi itu. Nah, ketika potensi itu tidak bisa saja sendiri, dibutuhkan namanya kolaborasi. Nah, kadang orang dia potensi tetapi dia ngotot dengan dirinya. Karena ada keterbatasannya, ada ketidakmampuannya. Nah, di situ dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan sinergitas untuk memanfaatkan potensi yang ada. Contoh yang seperti tadi Pak Desa Membu itu memanfaatkan itu. Nah, itu ada sinergitas kolaborasi antar elemen, mau pemerintah mau siapapun. Mungkin Pak admin bisa bantu tentang ya berbagilah pengetahuan mumpung kita ada di sini. Kawan-kawan supaya bisa ini. Silakan, Pak. Silakan. Oke. Jadi dadakan ya. Ya bismillah. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sebelumnya kan juga saya sudah dikabari sama Kak Asari bahwa di Konsel itu ada pertemuan nih yang bagus kayaknya, gerakan 1000 entrepreneur muda Konsel. Nah, kalau sejam saya duduk di sini saya perhatikan tadi sebenarnya sudah ada sih peserta-peserta semua ini terpancing untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sih entrepreneur. Tapi yang di awal saya mau kasih pengantar. Teman-teman harus bisa bedakan apa yang namanya pengusaha dengan entrepreneur. Ya, entrepreneur sudah pasti pengusaha. Tapi sebaliknya pengusaha belum tentu entrepreneur. Dari sisi apanya? Secara pengalaman yang saya dapatkan, pengusaha itu fokusnya itu, goalsnya itu di hasil. Sementara entrepreneur, goals yang paling utama itu di proses. Jadi beda namanya penjual kopi dengan entrepreneur kopi. Penjual kopi ya mungkin seperti formal kita lihat di pasar kan, jual bubuknya, jual bijinya. Mereka berpikir gimana saya jual, gimana saya untung. Entrepreneur kopi itu beda. Gimana melihat biji kopi itu bisa menghasilkan berbagai sumber penghasilan dari seluruh apa yang ada dalam kopi itu. Sampai bahkan ampasnya pun juga bisa dimanfaatkan. Itulah yang namanya entrepreneur. Jadi
di entrepreneur itu goals yang harus dipegang bagi teman-teman itu adalah gimana gagasannya ada. Terus itu diikuti dengan gagasan sudah terbentuk nih. Saya mau bikin semisal ampas kopi jadi pupuk, ampas kopi jadi pengharum kulkas. Itu gagasannya. Nah, itu harus diikuti dengan yang kedua, storytelling atau narasi. Teman-teman harus bisa menjelaskan nih, saya mau berusaha di kopi itu karena ini. Ya, salah satunya tadi yang saya tangkap itu budaya di Nusantara kita itu ngopi. Terus yang ketiga, baru karyanya. Hasilnya, outputnya. Tidak melulu berbicara kita untung apa tidak, tapi proses yang kita jalankan sudah tepat enggak? Nah, itu ya jiwa-jiwa entrepreneur. Terus yang tadi saya perhatikan beberapa pertanyaan khusus yang tadi persoalan potensi. Sebenarnya cara kita melihat potensi dari orang per orang itu pasti beda. Di kita mungkin melihat, oh potensi ini besar. Mungkin sebaliknya tadi yang Pak Asep ya bilang, oh di Konsel tidak ada potensi. Sebenarnya sedikit banyak sudah terjawab Kak Asari tadi bahwa kita sebenarnya bukan melihat potensi itu secara fisik yang sudah tercipta nih. Tapi bagaimana kita juga menciptakan pasar, menciptakan peluang, dan pasti potensinya akan terbentuk dengan sendiri, dan itu ciri khas dari entrepreneur. Nah, kembali ke social entrepreneur ini saya awali dulu dengan beberapa pengetahuan yang saya ketahui tentang dunia entrepreneur. 2017 tahun terakhir saya kerja di bank. Kenapa saya harus keluar? Pasti ada pertanyaan begitu. Saya berada di titik puncak tertinggi karir di perusahaan bank itu, tapi saya memilih untuk keluar dari zona nyamannya nih. Pemikiran pertama saya di luar dari, saya sumpek dengan kegiatan yang ada di kantor, monoton tiap hari Senin sampai Sabtu. Tapi di sisi lain saya berpikir begini, saya dari tahun 2008 ke tahun 2017 itu sudah hampir puluhan ribu nasabah saya tanda tangani dengan berbagai macam usaha. Pertanyaannya, orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu dulu. Jiwa entrepreneurship itu dipupuk dari itu dulu. Kita melihat orang bukan berarti kita tidak menjadi diri sendiri, tapi itu menjadi referensi kita untuk melihat sendiri ke kita, bercermin ke kita, apa sih yang saya harus bikin? Saya kutip Bob Sadino. Pernah ada yang bertanya, usaha apa yang bagus di jalan, apa yang bagus untuk dibuka? Ya Bob Sadino enteng menjawab, ya usaha yang kamu jalankan. Jadi kita tidak bisa menentukan saklek bahwa itu harus saya usaha ini nih, harus saya dagang ini nih. Tapi tidak melihat dari faktor-faktor yang ada dari kita sendiri. Karena entrepreneurship itu modal utama itu dari kita, komitmen kita. Nah itu pengantar dari entrepreneur. Tadi mungkin materi persoalan tata kelola keuangan hari kedua ya. Tapi saya kasih bekal aja ya, supaya besok itu punya clue nih. Kalau orang PNM masuk, teman-teman sudah punya clue. Nah, pengalaman saya di bank dan 5 tahun saya memegang mikro. Ini mikro ya, kita bicara mikro. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu nih. Teman-teman kan sering dengar ini UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Itu tidak serta-merta no. Mikro seperti apa sih? Kecil seperti apa sih? Menengah seperti apa? Nah itu teman-teman harus mengetahui di situ supaya teman-teman ketika memulai usaha bisa mengetahui posisi status usaha teman-teman itu ada di mana. Di usaha mikro kah, di usaha kecil atau di usaha menengah. Tapi itu sudah detail, nanti ada, insya Allah kalau umur panjang ada waktu kesempatan kita sama-sama sharing. Tapi yang intinya bahwa
gerakan entrepreneurship itu dimulai dari gerakan UMKM. Ini di luar dari kita menafikan bahwa nanti outputnya kita akan jadi pengusaha. Karena kita berbicara entrepreneur, kita harus fokus goalsnya itu ke bagaimana saya menjadi entrepreneur. Nah, beberapa kendala yang saya dapatkan di lapangan selama ini, dan itu menjadi diskusi yang menghasilkan beberapa solusi di perbankan, khususnya bank-bank yang bergerak di bidang mikro. Satu permasalahan di teman-teman pengusaha mikro, pelaku usaha mikro, mereka tidak bisa memisahkan antara kebutuhan usaha dengan kebutuhan pribadi. Jadi apa yang didapat hari itu biasa dipakai untuk hari-hari, biasa dipakai untuk nambah modal. Tapi tidak dirasa teman-teman modal itu akan tergerus dengan sendiri ketika itu dikaitkan dengan kebutuhan hari-hari kita. Jadi fokus utama ketika memulai, ketika kita sudah, Pak Kapolsek tadi sudah bilang, modal utama membuka usaha itu bukan uang aja ya, bukan modal aja. Modal seberapa besar pun kalau komitmen kita, konsistensi kita terhadap usaha yang akan kita buat tidak ada, itu akan habis sendiri. Jadi intinya sebenarnya komitmen, disiplin untuk menjaga modal kerja itu tidak berkurang, bahkan harus bertambah. Tujuan kita berusaha kan untuk mencari profit sebenarnya. Intinya kan sebenarnya yang berusaha itu. Nah, di awal itu kalian harus membiasakan diri, mendisiplinkan diri untuk mengatur keuangan sekecil apapun itu. Pemasukan pengeluaran sekecil apapun itu harus dicatat. Sudah banyak tuh, karena sekarang kan era industri 4.0, di Play Store, di App Store itu sudah banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita belajar untuk mengelola keuangan secara sederhana. Kalau persoalan bagaimana tata kelola keuangan secara detailnya itu nanti mungkin ada waktu. Tapi yang saya fokus sekarang itu pengantarnya seperti apa sih, yang pegangan kita di awal itu apa? Konsisten, disiplin. Mencoba memisahkan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usaha. Di Islam juga kan ada diajarkan sifat qanaah, selalu merasa cukup. Jangan kita sudah membuka usaha, kita sudah ada usahaku, saya pakai mikir kanan dulu. Gampang itu kalau yang namanya rezeki tidak ada yang tahu kan, ya itu. Yang terakhir, apresiasi tinggi kepada teman-teman yang ada di Konsel, membuat gerakan 1000 entrepreneur muda Konsel, khususnya di pengelolaan kopi. Jadi mungkin ada tagline yang baru nih. Tadi saya berpikir, kira-kira kalau umpamanya menggaungkan kopi di Konsel itu, tagline-nya seperti apa sih? Kalau ada orang bertanya kopi apa yang enak, ya sudah, jawab aja kopi di Konsel. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu tadi yang sedikit tambahan dari kawan kita Admin Yasir. Ya, mungkin secara teknis kalau apa, misalnya Pak Sasil yang kawan-kawan butuh tentang secara teknis tentang tata kelola, boleh diajak Admin. Jadi yang pastinya bahwa apa yang kita lakukan hari ini ya mungkin bukan langkah awal. Kalau langkah awal terus kapan beranjaknya. Tapi langkah kecil yang bisa menjadi besar. Dan semoga kawan-kawan yang mungkin hadir pada hari ini juga bisa memulainya di tempatnya masing-masing, apapun itu, dengan pendekatan apapun. Karena selera saya dengan selera Asli akan berbeda dengan selera kawan-kawan. Pendekatan juga pasti berdasarkan kemampuan dan kapasitas. Tidak mungkin saya bisa paksakan selera atau gaya saya yang ada di kota dan gaya saya yang ada di pemukiman padat penduduk dengan yang tersebarannya banyak. Dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing, misalnya yang Konsel ini sekarang adalah isunya, sekarang Konsel ini masuk pada kawasan, sebenarnya ini harus menjadi kawasan strategis, khususnya pariwisata sebagai, karena dia berbatasan langsung dengan ibu kota. Nah, pertanyaan kemudian, seberapa jauh kita memanfaatkan potensi itu dan seberapa siap kita untuk memastikan potensi yang ada. Jangan sampai kita kemudian tiba-tiba langsung kita bilang, wah
Kenapa dia? Nah, pertanyaannya kenapa Anda tidak melakukannya? Jadi bergerak sekarang. Artinya kalau tidak bergerak, ya siapa yang mau menggerakkan? Nah, kaki Anda digerakkan oleh rasa ingin berubah. Nah, ya kuncinya jangan malas. Oke, Pak Sasli, demikian dari saya dan mungkin saya serahkan kembali. Ada closing dari Pak Kapolsek, silahkan Pak. Monggo. Ya, untuk ininya. Ya mungkin closing dari saya, ya tetap semangat buat teman-teman yang ingin berinovasi untuk menjadi entrepreneur. Ya mungkin kalau bisa dibilang sama teman-teman di wilayah, saya mungkin polisi itu adalah hobi. Ya, tapi berdiskusi untuk kebaikan seperti ini, untuk kemajuan anak muda, ya itulah tujuan saya. Ya. Saya juga harapkan itu tadi visi misi yang disampaikan oleh Bapak, bahwa kita utamakan untuk mencari keberkahan, ya, untuk setiap kali kita mencari rezeki, ya ini kan dalam upaya kita membuka rezeki kita, ya kan, rezeki itu udah ada yang tulis, ya, udah tertulis, tinggal kita bagaimana berusaha saja, ya, membuka usaha ini, ya kita buka usaha kopi, kita buka usaha apa, kita nggak tahu yang mana nanti yang akan menjadi pintu rezeki kita, silakan berusaha, itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang Asari. Cukup? Oke. Baik. Tadi pertanyaannya terjawab ya? Oke, terwakili ya dari beberapa pertanyaan. Teman-teman, sesi awal ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Bang Asari dan Pak Kapolsek Andolo atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dengan kami. Karena kadang kami belum melewati banyak hal. Kita butuh belajar dari yang lebih duluan untuk memahami kami sedang berada di fase mana sebenarnya sekarang. Tadi diceritakan banyak oleh Bang Asari. Kita sekarang bersiap-siap juga untuk memasuki fase baru sebagai calon pelaku wirausaha. Melalui model kolaborasi kita dengan yang lainnya yang ada di sini, kita tidak akan jalan sendiri, kita akan selalu saling dukung. Karena katanya sekarang resep buka usaha itu komunitas, utamanya kopi misalnya atau yang lain, harus banyak teman. Kalau kita tidak punya banyak teman, iya hilang kita. Orang buka bisnis di sebelah kiri kanan kita, kenapa ramai semua ini? Kenapa kita tidak ada yang datang ke sini? Cek. Ternyata kita tidak punya komunitas, tidak punya teman, tidak punya apa. Jadi yang selama ini sudah mulai putus silaturahminya bangun kembali gitu. Yang sudah mulai menghapus pertemanan di grup, masuk lagi. Gitu. Datang lagi. Gitu. Karena bisa saja itu menjadi jalan rezeki kita dengan teman-teman kita yang ada itu. Selanjutnya materi sebentar, kita akan kita akan praktek langsung, akan didampingi oleh yang di sebelah kita ini, Om dari pesisir Tenggara. Saya juga mau belajar terus terang ini. Saya mau curi juga ilmunya ini. Ini ya banyak ilmunya yang kita bisa belajar ini sebentar. Teman-teman beruntung sekali. Terus terang ya, saya secara pribadi merasa beruntung sekali beliau pas dikonfirmasi bersedia. Wih, asik ini, gitu kan. Jadi nanti juga mungkin Om Adi yang bagi ilmu yang masih tertinggal gitu kan, yang masih teringat, yang masih apa, bagi ilmunya dengan kita, teman-teman semua. Mungkin kita mulai setelah sholat ya, untuk prakteknya teman-teman ya. Ini sudah jam, sambil teman-teman panitia menyiapkan fasilitas untuk prakteknya, kita bisa rehat sejenak. Nah ini teman-teman sebenarnya yang kita mau usulkan. Nanti mungkin kayak kita di Andolo ini ya, mungkin kita akan menciptakan satu coffee corner sendiri, yang semua di situ ada teman-teman pelaku usaha kopi dan yang sejenis dengan kopi gitu, yang isinya anak-anak muda dengan pikiran yang mau berusaha gitu kan, dan yang bebas, yang mau ngatur. Kita coba bikin teman ngopi, mungkin kita bisa inisiatif ini ya. Setelah ini kita misalnya dari beberapa teman jilid 1 jilid 2 ini,
kita bikin coffee corner sendiri gitu. Cari tempat yang semua di situ pelaku usaha kopi. Gitu kan? Jadi satu tempat itu kopi semua. Mungkin bisa difasilitasi Pak Kapolsek. Iya Pak ya, ada teras Polsek itu masih luas. Dibantu. Iya. Iya. Jadi kita bikin satu mojo kopi. Jadi kalau orang dari manapun datang ke Konsel, mengingat tempat kopi ada di tempat itu gitu. Sekarang kami sendiri belum menjadi destinasi. Warkop Andolo sendiri belum menjadi destinasi. Beberapa warkop di sini belum menjadi destinasi. Tapi kalau misalnya ada satu destinasi, orang dari Kendari, orang dari Bombana, orang dari Kolaka Timur, orang dari manapun yang ada kegiatan di Konsel ini, ketika mereka mengingat Konsel akan menuju ke satu destinasi kopi di Konsel. Gitu. Nanti mungkin kita akan diskusikan soal itu dan teman-teman yang lain ya. Kita bikin yang seperti itu. Oke. Cukup ya, teman-teman. Nanti kita inisiatif untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Hasan. Amin. Oh, Bombana, Bupati Bombana maksudnya. Teman-teman, sudah nonton semua ya? Kita bantu, kita saling ini bisa masuk di Konsel Vlog atau bisa masuk di Pena TV. Kita sama-sama nonton. Sebentar sesi intinya, mudah-mudahan kasih tahu teman-teman kalian, ayo nonton juga. Biar bisa sama-sama. Siapa tahu karena berpikirnya satu orang aja yang datang, silahkan temannya ajak nonton. Biar bisa ini. Oke. Terima kasih. Teman-teman. Ini mohon maaf ini. Karena konsumsinya tidak disiapkan panitia. Tapi bisa, ini sedikit bisnis. Bisa belanja di sini kalau mau makan gitu. Mohon maaf. Ini sekalian kita jualan. Karena saling ini toh. Ini susah dibahasakan sebenarnya, tapi karena kondisinya seperti itu ya, tidak bisa kita tanggung semua. Ya, terima kasih kawan-kawan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita berfoto bersama Pak Kapolsek sebelum beliau jalan ya. Ayo teman-teman, kita ke depan. Boleh. Tetap protokol kesehatannya. Kalau mau kasih maskernya setengah biar kelihatan wajahnya gitu kan. Ini siapa ini yang tidak ketahuan. Oh iya, Pak, besok kita bergeser ke Asembu Mulia. Teman-teman ya, besok kita ke Asembu ya. Bisa ya? Om Adi, armada 3 unit. Kepala Dinas Perhubungan. Ayo semua, mari. Ayo, teman-teman ayo. Oh iya, di sini ada teman-teman dari tim Zunana. Zunana itu bisa dilihat produknya, teman-teman kasih foto dengan produk di depan. Marketing dulu. Tim marketingnya jalan. Oh iya ya. Nanti kita ya. Oke. Ya. Bisa dibuka. Ini bersama dengan yang lain. Belum Pak, insya Allah secepatnya. Oke, siap. Masuk. Sebentar tanda tangan ya. Foto aja dulu. Nah, tidak kelihatan wajah. Sedikit monarsis ini. Oke. Saya lagi.
sempatkan waktu Ya, karena ya. Dari keluarga biasanya. enggak sudah lulus sekolah. Oh, sudah mulai. Ya, makanya saya tempatin tadi ke malam diundang sama anak pemuda. Ya. Udahlah mungkin ini kan biar mereka enak juga. Jadi grinder sama ini saja. Kita rasa lain. Kita tinggal dua di layar.